By this parable, Christ was virtually saying to his hearers, "It is not safe for you to stand as critics of my work or to indulge disappointment because it does not meet your ideas. The question of greatest importance to you is, how do you treat my message? Upon your reception or rejection of it, your eternal destiny depends." Hello everyone, kita akan lanjut pelajaran seri The Holy Spirit, di mana bagian pertama kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah the divine influence yang mempengaruhi cara berpikir manusia berdosa untuk berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Filipi 2:5 katakan, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Pengaruh ilahinya Kristuslah yang membentuk karakternya setiap orang yang tidak menolak rohnya Kristus di dalam kehidupannya. Di bagian kedua ini, kita akan melihat bahwa pekabaran-pekabaran yang asalnya dari tahta Bapa adalah Roh Kudusnya God melalui anaknya. Efesus 4:30 mengatakan bahwa Roh Kudus bisa didukakan. Ini bukan berarti bahwa Roh Kudus adalah being ilahi ketiga, karena Roh Kudus adalah rohnya Kristus, sehingga yang didukakan adalah Kristus. Roh Kudus adalah dirinya sendiri, terpisah dari tubuh kemanusiaannya Kristus. Kristus mewakili dirinya sendiri melalui Roh Kudusnya, bukan melalui oknum ilahi ketiga. Di letter 66 kita baca bahwa Roh Kudus adalah Jesus Christ. Artinya untuk mendukakan Roh Kudus ialah mendukakan Kristus. Di Efesus 4:30 dikatakan, "Janganlah kita mendukakan Roh Kudus." Dan ini adalah Roh Kudusnya God. Sementara kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Artinya untuk mendukakan Roh Kudus sama dengan mendukakan God dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Roma 8:9 kita baca, "Untuk rohnya Bapa berdiam di dalam seseorang, ialah untuk rohnya Kristus berdiam dalam orang itu." Artinya rohnya Bapa dengan rohnya Kristus. Karena kita tahu cuma ada satu roh, the Spirit of Christ, yang adalah the Spirit of God. Kristus berkata kepada murid-muridnya di Yohanes 14 bahwa Bapa akan memberikan kepada mereka penghibur yang lain yang adalah Roh Kudus. Dan Dia, yaitu Roh Kudus, penghibur, berdiam bersama murid-muridnya. Lalu Kristus lanjut setelah Dia katakan bahwa Dia akan berdiam bersama murid-muridnya. Dia katakan, "Saya akan datang kepadamu." Jadi Dia yang akan dikirim adalah saya yang akan datang nanti dan berdiam di dalam murid-muridnya. Dia yang adalah another comforter adalah saya tanpa personality tubuh kemanusiaannya Kristus. Dan di ayat 23, Kristus lanjut. Dia bilang yang akan datang dan berdiam di dalam murid-muridnya adalah Bapanya dan Dia sendiri melalui rohnya mereka. Artinya untuk mendukakan Roh Kudus ialah untuk mendukakan Kristus dan mendukakan Bapa. The Spirit of Christ adalah the Spirit of God. Karena hanya ada satu Spirit yang walaupun dibilang adalah rohnya Kristus, namun tanpa dibilang pun kita tahu bahwa rohnya Kristus adalah roh Bapanya di surga. Jadi sekarang kita tahu apa dan siapa Roh Kudus itu. Mari kita lihat kata lain di Alkitab yang artinya adalah Roh Kudus. Di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataannya Kristus adalah roh dan kehidupan. Artinya perkataan-perkataannya Kristus adalah rohnya Kristus. Dengan firman-Nya lah Dia menciptakan segala-galanya, dan dengan firman yang sama yang adalah nafas kehidupannya, segala-galanya diciptakan sesuai dengan Mazmur 33 ayat 6 dan Yohanes 20 ayat 22. Murid-muridnya menerima rohnya yang kudus waktu Dia menghembuskan nafasnya kepada mereka. Kristus tidak menghembuskan oknum ilahi ketiga dari surga, tapi nafasnya sendirilah yang Dia hembuskan, yang adalah rohnya yang kudus. Kita tahu murid-muridnya sekarang menjadi rasul-rasul yang menyampaikan firman-Nya Kristus waktu mereka bersama Dia untuk 3,5 tahun waktu Kristus berada di bumi kita ini. Dengan mereka menerima firman rohnya Kristus, sekarang mereka menjadi saluran kebenaran surgawi untuk disampaikan ke seluruh dunia. Mereka pun menulis apa yang menjadi bagian daripada Alkitab yang adalah firman kebenarannya Kristus. Perkataan-perkataannya Kristus sekarang disampaikan murid-muridnya dengan cara
berbicara dan melalui tulisan-tulisan mereka yang kita baca di dalam Alkitab. Ucapan, perkataan, dan tulisan-tulisan mereka ini diinspirasikan kepada mereka oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam mereka. Sehingga mereka sekarang menjadi saluran atau pekabar yang membawakan pekabaran-pekabaran surgawi yang asalnya dari Bapa melalui Anak. Mereka sekarang menjadi saksi. Karena yang mereka ucapkan dan tuliskan bukanlah kesaksian tentang kehidupan mereka sendiri, tetapi mengenai semua perkataan-perkataannya Kristus dan semua yang mereka sudah pelajari dari gurunya mereka, yaitu Yesus Kristus. Mereka adalah messenger atau pekabarnya Kristus. Namun mereka bukan pekabarannya atau mereka bukan message itu. Karena message itu adalah Roh Kudus. Mereka bukan Roh Kudus. Mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kristus melalui mereka. Dan Kristus punya ucapan adalah roh. Artinya mereka adalah saluran Roh Kudus bagi yang perlu untuk menerima rohnya Kristus. Yang kita belajar di pelajaran pertama adalah the divine influence-nya Bapa dan Anak. Waktu Roh Kudus diberikan, roh kebenaran itu tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Dan ini sedang bicara tentang murid-muridnya yang tidak akan berbicara dari dirinya mereka sendiri. Karena apa yang mereka dengar dari roh kebenaran yang berdiam di dalam mereka, itulah yang mereka ucapkan. Ini bukan artinya mereka adalah Roh Kudus, tetapi mereka hanyalah sebagai saluran pekabaran dan bukan pekabarannya. Pekabarannya adalah roh kebenaran itu. Kristus katakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Kebenaran Kristus yang adalah rohnya Kristus bukan murid-muridnya. Mereka hanyalah messengernya atau pekabarnya, tapi mereka bukan message-nya atau pekabarannya. Kita baca di Bible Echo, yang diucapkan pekabarnya adalah apa yang digerakkan Roh Kudus di dalam mereka. Di saat kehangatan kasihnya Kristus berdiam di dalam pekabarnya, dia sekarang memiliki pekabaran yang dapat dia sampaikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dia bukan pekabarannya, tapi dia hanyalah pekabarnya. He is not the message, he is the messenger of the message. Pekabaran yang dikabarkan pekabarnya adalah kebenaran. Kita tahu bahwa penghibur adalah roh kebenaran atau firman kebenaran. Kristus adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Artinya, pekabar yang setia akan selalu mengabarkan kebenaran, karena yang dibutuhkan adalah kebenaran, bukan sesuatu yang tidak benar hanya untuk menyenangkan hati kedangingan pendengarnya. Ellen White menulis bahwa dia tidak akan menahan dirinya untuk mengatakan yang benar, kecuali dia diinstruksikan oleh Tuhan untuk berdiam. Dan pekabaran yang dia ucapkan adalah pekabaran-pekabaran yang Tuhan berikan kepada dia untuk dia sampaikan. Dia adalah the messenger, bukan message-nya. Dia bukan Roh Kudus, tapi dia adalah saluran yang menyalurkan pekabaran kebenaran yang adalah rohnya Kristus yang kudus untuk disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita baca di buku Petrus, para nabi bernubuat tentang grace, yang adalah the Spirit of Christ yang akan datang nanti. Apa yang mereka tulis dan ucapkan dalam bentuk nubuatan adalah pekabarannya yang adalah the grace of God, yaitu the Spirit of God. Bapa melalui Kristus berkomunikasi kepada manusia melalui rohnya mereka, yang ditulis dan diucapkan oleh pekabar-pekabarnya. Roh Kudus itulah pekabarannya. Ingat Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan atau pekabaran yang aku ucapkan adalah roh dan kehidupan. Roh Kudus itulah pekabarannya. Sementara yang mengabarkannya adalah pekabarnya, bukan pekabarannya. Kristus mengatakan dia tidak akan tinggalkan murid-muridnya tanpa penghibur. Oleh sebab itu dia akan datang. Roh Kristuslah yang datang dan yang berdiam di dalam murid-muridnya, dan murid-muridnya memberi kesaksian tentang Kristus sesuai dengan siapa atau apa yang berdiam di dalam mereka. Yang berdiam di dalam mereka adalah Kristus melalui rohnya, sehingga kesaksian mereka adalah kesaksiannya Kristus
atau the testimony of Jesus Christ. Dan the testimony of Jesus Christ yang berdiam dalam mereka, mereka saksikan atau kabarkan sebagai the spirit of prophecy, atau adalah pengungkapan kesaksiannya Kristus yang disampaikan oleh mereka yang adalah nabi-nabi, the spirit of prophecy, the spirit of the prophets. Jadi the spirit of prophecy adalah nabi-nabi Tuhan atau the prophets of God yang di dalam mereka berdiam rohnya Kristus, atau the spirit of Christ, spirit of prophecy, the testimony of Jesus Christ. The spirit of prophecy is the spirit of Christ in the prophets, giving testimony of Jesus Christ. The messages of Christ prophesied by his messengers. The spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ indeed. Roh nubuat adalah pekabaran, yang adalah caranya Bapa melalui anaknya untuk menyampaikan kepada kita manusia instruksi surgawi yang kita sangat butuhkan agar kita dapat hidup tanpa berdosa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Yohanes Pembaptis adalah pekabar yang mengabarkan pekabaran atau rohnya Bapa. Pekabaran surgawi yang dia sampaikan kepada Herodes adalah pentingnya untuk hidup sesuai dengan statutes yang diberikan Tuhan kepada manusia di bumi ini. Pekabaran yang dikabarkan sebelum kedatangannya Kristus kedua kalinya nanti adalah pekabarannya Elijah di akhir zaman. Ingatlah hukum Musa dengan statutes, dengan judgments-nya. Pekabaran Tuhan yang dengan setia disampaikan oleh pekabarnya adalah pekabaran the Spirit of Christ. Dengan menolak pekabarannya Kristus sama dengan menolak rohnya Kristus yang kudus. Janganlah mendukakan Roh Kudus yang kalau pekabarannya diterima, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang kamu terima dalam bentuk pekabaran. Efesus 4 ayat 30. Yohanes Pembaptis adalah the messenger, pekabar yang menyampaikan pekabaran kebenaran surgawi. Dia bukan Roh Kudus atau pekabarannya. Dia hanyalah pekabar atau saluran yang digunakan Tuhan untuk menyalurkan roh kebenaran itu. Waktu Kristus menunggangi keledai, lalu banyak orang berseru Hosana, orang-orang Farisi suruh Kristus untuk menegur murid-muridnya agar mereka berhenti seruan-seruan mereka itu. Kristus menjawab, kalau murid-murid dilarang untuk menyerukan kebenaran surgawi, maka batu-batu pun akan menyerukan kebenaran ini. Jadi batu sekalipun bisa digunakan Tuhan untuk menjadi saluran roh kebenaran surgawi yang dibutuhkan manusia berdosa. Batu hanyalah messengernya Tuhan seandainya batu-batu itu berseru. Tapi batu-batu itu bukan message-nya atau pekabarannya. Sikap orang banyak termasuk murid-muridnya berseru puji-pujian dan sedang memuliakan Kristus, dan seruan kebenaran ini tidak akan dan tidak bisa dibungkamkan oleh orang-orang Farisi atau siapapun. Kabaran kebenaran yang sangat dibutuhkan manusia berdosa tidak akan dan tidak bisa dibungkamkan oleh siapapun. Kabarnya yang bisa dibungkamkan, namun pekabarannya mustahil untuk dihentikan oleh siapapun untuk dikabarkan. Karena kalaupun kabarnya disingkirkan, Tuhan akan bangkitkan batu-batu sekalipun untuk meneruskan pekerjaan ini dalam penyampaian kebenaran surgawi yang kita semua butuhkan untuk keselamatan kita. Kita semua tahu cerita Nabi Bileam, bagaimana dia melakukan yang Tuhan tidak kehendaki. Dia marah terhadap keledai karena rencananya terganggu karena keledainya keluar dari jalannya. Kedua kakinya Bileam terjepit antara dua tembok gara-gara keledainya, dan dia pun tertimpa oleh keledainya. Karena binatang ini melihat malaikat Tuhan yang dengan pedangnya siap untuk membinasakan mereka seandainya mereka terus berjalan di jalan yang mereka sedang tempuhi. Maka marahlah si Bileam dan memukul keledainya untuk semua kesukaran yang dia alami gara-gara binatang ini. Malaikat Tuhan adalah pekabar Tuhan yang setia, yang pekabarannya ditujukan kepada Bileam yang adalah nabi Tuhan, sementara dia sedang mengabaikan perintah Tuhan. Tapi karena Bileam tidak mau melakukan apa yang benar, dia menolak pekabaran Tuhan, maka keledailah yang berbicara pekabaran Tuhan
kepada nabinya yang sedang menyeleweng. Jadi, walaupun Bileam tidak melihat atau tidak mau menerima teguran Tuhan melalui rohnya yang disampaikan oleh malaikat, pekabaran itu tidak gagal untuk disampaikan, walaupun harus melalui binatang yang bodoh sekalipun. Does anyone suppose that the messages of warning will not come to those whom God reproves? The ones reproved may rise up in indignation and seek to bring the law to bear upon God's messenger, but in doing this, they are not bringing the law upon the messenger, but upon Christ, who gave the reproof and the warning. The words of rebuke and warning, the plain "Thus saith the Lord," will come from God's appointed agencies, for the words do not originate with the human instrument, they are from God, who appointed them their work. Teguran Roh Kudus adalah pekabaran yang asalnya dari tahta Bapa kepada yang membutuhkannya. Kalau ditolak, Tuhan akan menggunakan cara yang lain agar yang membutuhkannya jiwanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Petrus menulis di mana Bileam telah keluar dari jalan yang benar karena dia mencintai apa yang tidak benar, dan dia di-rebuke atau ditegur melalui pekabaran atau message yang disampaikan kepadanya melalui keledai. Keledai bukan pekabarannya, keledai hanyalah pekabarnya yang menyampaikan pekabaran itu. Kebenaran itu adalah roh, dan karena Tuhan itu kudus, maka kebenaran itu pun kudus. Itulah sebabnya roh itu kudus, atau kita bilang roh kudus. Karena pekabaran yang keluarnya dari mulut Tuhan yang kudus adalah kudus adanya. Di buku Wahyu, Kristus melalui rohnya atau pekabarannya yang disampaikan oleh pekabarnya menegur agar yang ditegur bertobat dan dikembalikan ke jalan yang benar. Roh Kristuslah yang menegur. Pekabaran kebenarannya Kristuslah yang menegur. Dan teguran itu disampaikan melalui pekabarnya yang setia untuk mengatakan apa yang benar. Di Yohanes 16 kita baca, waktu penghibur datang, dia akan menegur atau menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Cara Tuhan menegur sejauh ini kita lihat adalah melalui tulisan-tulisan kitab sucinya atau Alkitab, roh nubuat, dan melalui batu atau melalui keledai sekalipun. Sementara Bileam marah terhadap keledainya, dia seakan-akan marah terhadap makhluk yang intelligent atau yang cerdas. Matanya Bileam sekarang terbuka dan dia melihat malaikat yang adalah pekabar Tuhan berdiri dengan pedang siap untuk membunuh dia. Malaikat berkata kepada Bileam, "Saya datang untuk melawan kamu, karena jalanmu tidak benar di hadapanku." Jangan lupa, malaikat hanyalah pekabar, bukan pekabarannya. Artinya Tuhanlah melalui rohnya yang sedang berbicara kepada Bileam melalui malaikatnya. Sangat berbahaya untuk menolak pekabarnya hanya karena kita tidak suka dengan pekabarannya. Seandainya binatang ini tidak keluar dari jalannya, dengan kata lain, seandainya keledai ini tidak menyampaikan pekabarannya dengan setia, Bileam sudah dibinasakan oleh malaikat. Bileam berhutang budi kepada binatang keledai ini, yang dia perlakukan dengan sangat kejam. Dia sangat dibutakan oleh the gods of this world, sehingga dia tidak bisa melihat malaikat dan mengerti pekabarannya, yang mana binatanglah yang sanggup melihat dan mengerti. Berapa banyak orang-orang yang sedang berjalan di luar jalan kebenaran, langgar hukum Tuhan, dan mereka tidak bisa melihat dan mengerti bahwa God dan malaikat-malaikatnya sedang berdiri dengan pedang untuk membinasakan mereka. Seperti Bileam, mereka marah terhadap pekabar-pekabar Tuhan yang setia, yang dengan pekabaran yang mereka sampaikan, seandainya mereka terima, akan mencegah kebinasaan mereka, sehingga mereka masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pertanyaan yang paling penting yang kita perlu tanyakan adalah, bagaimana kamu memperlakukan pekabaranku? Pekabaran Roh Kristus dikabarkannya melalui pekabar-pekabarnya yang setia. Penerimaan atau penolakan kebenaran itulah yang akan menentukan masa depan kamu, kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Untuk menolak pekabaran hanya karena tidak suka pekabarnya adalah penolakan akan Roh Kudus atau pekabarannya. Sementara kita tahu seseorang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bagi setiap orang yang menerima meterai Tuhan di dahinya, dia perlu untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh saluran pekabaran
yang Tuhan pilih untuk menyampaikan pekabaran itu, dan melakukannya dengan sepenuhnya. Do it with exactitude. Oh, Tuhan adalah pekabaran-pekabarannya Tuhan yang Dia berikan kepada kita melalui pekabar-pekabarnya. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Tuhan adalah pekabaran-pekabarannya Tuhan yang Dia berikan kepada kita semua yang membutuhkannya, yang diberikannya melalui kabar-pekabar yang Tuhan tentukan. Bisa manusia, bisa Alkitab, bisa roh nubuat, bisa apapun yang Tuhan pilih untuk menyampaikan pekabarannya. Bagaimana saya memperlakukan pekabaran itu yang disampaikan melalui kabar pilihan Tuhan itu sangat menentukan apakah saya akan dibinasakan, yang mana sebenarnya Bileam dibinasakan atau diselamatkan. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kita menerima dan menghidupkan apa yang benar yang sudah disampaikan kepada kita karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Tuhan dimuliakan. To God be the glory. Satan and his angels are in the assemblies where the gospel is preached. While angels of heaven endeavor to impress hearts with the word of God, the enemy is on the alert to make the word of no effect. With an earnestness equaled only by his malice, he tries to thwart the work of the Spirit of God. While Christ is drawing the soul by his love, Satan tries to turn away the attention of the one who is moved to seek the Savior. He engages the mind with worldly schemes. He excites criticism, or insinuates doubt and unbelief. The speaker's choice of language or his manner may not please the hearers, and they dwell upon these defects. Thus the truth they need, and which God has graciously sent them, makes no lasting impression.